Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, Miss berharap bahwa kita semua boleh dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan kita. Puji syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan hanya karena anugerah Tuhan kita dimampukan untuk bersama-sama kembali beribadah secara online. Meskipun kita beribadah di tempat yang berbeda, tetapi semua karena kebaikan Tuhan kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Mari saat ini kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian, "Datanglah ke Bait-Nya". Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Bapa yang baik, selamat pagi kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Tuhan yang menolong kami agar kami boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir dengan baik. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Namun secara khusus kita akan mempelajari dalam ayat yang ke-27 yang berbunyi, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Anak-anak sekalian, beberapa minggu yang lalu kita mendengar kabar bahwa belasan kapal nelayan mengalami musibah, yaitu mereka mengalami yang namanya kapal tenggelam. Pada saat itu terjadi kondisi di Singkawang maupun Kalimantan Barat sedang mengalami cuaca yang sangat ekstrim, badai yang sering menimpa di kota-kota kita hingga saat ini pun masih kita alami. Dan sehingga pada saat itu ketika cuaca ekstrim itu terjadi, memakan korban jiwa.
yaitu para nelayan yang sedang mencari nafkah. Anak-anak sekalian, hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang tidak pernah kita duga. Hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang tidak ada satu orang pun tahu bencana apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi firman Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, Tuhan ingin mengajarkan setiap kita sikap hati yang benar sebagai anak-anak Tuhan, yang sebagai orang-orang yang memiliki sumber pengharapan itu seperti apa. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama membahasnya dalam perikop ini, Matius pasal 14, yang akan kita bersama-sama pelajari. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga 33 ini berbicara mengenai ketika Yesus berjalan di atas air. Kita sudah tahu ketika itu terjadi, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, sebelumnya para murid dan Yesus mengalami sebuah bencana juga, musibah yang mungkin di luar kendali manusia, yaitu dikatakan bahwa adanya angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bukan biasa saja. Angin sakal berarti angin yang sangat kuat, angin yang sangat hebat, yang mampu memutarbalikkan kapal yang sedang berlayar. Kita bisa bayangin kalau misalnya kita ada di posisi seperti itu. Wajar ketika para murid mengalami namanya hal ketakutan. Mereka sangat takut sehingga mereka memanggil Tuhan Yesus yang sedang tertidur pada saat itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangun dan meredakan angin sakal tersebut. Ketika Tuhan Yesus meredakan angin itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Namun ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, para murid merasa ketakutan dan mereka kira bahwa Tuhan yang berjalan itu adalah hantu atau setan. Tetapi di ayat yang ke-27 Tuhan mengingatkan dan menyuruh para murid untuk tetap tenang. Jangan takut, karena itu adalah Tuhan, Allah mereka yang bersama-sama dengan mereka, yang melindungi mereka di tengah kondisi yang mereka alami. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid dalam menghadapi cobaan dan badai kehidupan, demikian juga Tuhan Yesus saat ini bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengalami sebuah kondisi yang mungkin sulit untuk kita pahami, tetapi Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan para murid, kini Tuhan Yesus juga tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. So, apa yang membuat kita merasa takut hari ini? Apakah hari esok membuat kita merasa takut yang berlebihan? Apakah masa depan kita membuat kita takut sehingga kita lupa siapa Tuhan yang ada kita imani? Atau permasalahan-permasalahan dalam keluarga, bahkan corona yang belum menghilang dan belum memulih di negara ini, baik pun di seluruh dunia. Apakah hal-hal yang demikian membuat kita merasa takut? Atau ada hal-hal lain yang saat ini sedang kita alami, ketakutan yang luar biasa, ketakutan itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak mampu membuat kita tenang. Anak-anak, di dalam kondisi ketakutan, kita mungkin sulit untuk mengalami atau menjalani satu proses sikap hati yang tenang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyuruh dan memberikan perintah kepada setiap kita untuk tetap tenang ketika badai, ketika kondisi apapun yang terjadi yang sedang kita hadapi saat ini. Ketika kita tenang, maka kita mampu untuk terus bersandar kepada Tuhan. Ketika kita tenang, maka kita tahu kepada siapa kita berharap. Dan ketika kita tenang, kita tahu bahwa hanya bersama-sama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapat perlindungan dan pertolongan, serta damai yang dari Tuhan akan Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang mampu tenang ketika menghadapi segala problema kehidupan. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk tetap tenang dalam segala kondisi apapun. Di dalam kondisi kritis sekalipun, kita diminta tenang, jangan takut, sebab Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah kepada hati dan janji Tuhan.
karena Dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan kita ke depannya dengan penuh harap kepada Tuhan saja. Tidak ada satupun yang dapat kita harapkan selain Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam Dia ada damai, ada sukacita, dan ada ketenangan yang sejati. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang telah kita renungkan. Kiranya boleh menolong kita, dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, ajari setiap kami untuk tetap tenang ketika kami menghadapi hari-hari yang tidak mudah untuk kami hadapi. Ketika kami mengalami begitu banyak pencobaan, ketika kami mengalami begitu banyak permasalahan, Tuhan berikan kami hati yang tenang. Tuhan berikan hati kami untuk tidak takut menghadapi hari esok. Sebab kami percaya dan kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami mau hidup bersandar kepada Tuhan dan menaruh kehidupan kami dari saat ini hingga nanti ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ibadah kita pada hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. God bless you.